Selamat datang di Narakupu Village. Kalau arti bertani menurut pandangan saya itu adalah bermanfaat untuk banyak orang. Artinya kita menghasilkan sesuatu hal yang bagus, suatu hal yang sehat, suatu hal yang positif. Selain kita dapat untuk diri sendiri, tapi bermanfaat juga untuk orang lain. Baik, perkenalkan, nama saya Yosef Permana. Di sini sebagai feed manager. Nah, di sini adalah Narakupu Village. Narakupu Village ini awal mulanya memang kebun biasa, namun dengan adanya gagasan, kemudian melihat adanya pandemi gitu ya, kita mulai mengembangkan kawasan ekosistem yang sustainable. Artinya kita di sini mengembangkan ekosistem yang berkelanjutan untuk masa yang akan datang. Nah, arti dari Narakupu Village ini adalah Nara itu kita ambil dari bagian desa kecil di Jepang. Nah, di sana ada banyak rusa yang bisa interaksi dengan manusia secara langsung gitu ya. Kemudian kupu itu kita ambil dari kampung yang ada di sini, artinya kampung Kekupu. Nah, dan village artinya adalah sebuah kawasan pedesaan yang akan kita kembangkan menjadi kawasan yang luar biasa untuk pengembangan pertanian seperti itu. Nah, di Narakupu Village ini kita mengembangkan, memang komoditas utama adalah pertanian organik. Nah, didukung juga dengan pengembangan skala ekosistemnya, ada teknologi yaitu hidroponik, kemudian juga sistemnya ada sistem drip irrigation atau irigasi tetes. Nah, selain itu juga kita didukung oleh adanya patung Dewi Sri. Nah, patung Dewi Sri itu adalah menandakan di Narakupu Village ini artinya ada ya suatu yang subur gitu ya. Artinya kita banyak tanaman seperti itu, dan didukung juga ada ikon kita adalah rusa. Juga ada angsa, kemudian ayam dan ternakan ikan. Kalau untuk luasannya keseluruhan kita ada 3 hektar lebih. Di NKV ini kita memang ada fasilitas villa gitu ya, kemudian ada resto atau kedai kopi, kemudian juga kita ada toko sayur. Dan juga pengembangan ke depan akan ada, contoh kita sekarang ada pembangunan klinik untuk kesehatan masyarakat dan masih banyak lagi. Untuk metode yang diterapkan di kebun Narakupu Village ini, pertama kita memang menerapkan yang benar-benar pure, yang organik di tanah atau di lahan secara langsung, dan juga metode hidroponik seperti sekarang kita lihat ada tanaman hidroponik. Hidroponik yang kita gunakan juga memang menggunakan sistem DFT atau deep flow teknik. Jadi seperti ini, tanaman kita tanam gitu ya, dengan tumpuan atau penanamannya itu di atas permukaan air kurang lebih 3-4 cm. Jadi di sini ada endapan air, dan air tersebut ada siklus dibantu oleh pompa seperti itu. Kemudian di hidroponik ini memang yang di DFT ini ya tentu ada kelebihan dan kekurangan gitu ya. Untuk kelebihannya, ini pipa ini bisa menggunakan pipa jenis apapun gitu. Ada bisa yang bulat gitu, dan bisa dicari di toko bangunan seperti itu, yang maksudnya banyak ya, banyak. Kemudian juga cara perawatannya lebih mudah. Kemudian juga ketika aliran listrik mati gitu ya, air tetap ada, ketersediaan air untuk tanaman tumbuh, ketersediaan unsur hara untuk tanaman tumbuh tetap tersedia karena kan sistemnya genangan air. Ini bisa dilihat ada rock wool-nya, kemudian ada net pot-nya gitu. Dan net pot ini tujuannya adalah untuk tempat tadi bertumbuh dan bertumbuhnya tanaman. Kalau untuk rock wool ini kan kita menggunakan media rock wool ya. Dan rock wool ini tempat benih itu tumbuh dan berkembang seperti itu.
Yang organik memang pangan masa depan itu kan sangat dibutuhkan gitu kan, organik, sehat, baik untuk lingkungan dan juga untuk ketika dikonsumsi, itu yang pertama. Kemudian kenapa menggunakan hidroponik, karena nggak semua orang atau khususnya di ibu kota gitu ya, ibu kota Jakarta contohnya tidak memiliki lahan yang luas. Nah, teknologi yang bisa digunakan itu adalah teknologi hidroponik. Jadi walaupun kita punya contoh pekarangan yang nggak begitu luas gitu ya, ingin menanam tapi nggak punya lahan, ya udah menggunakan teknik hidroponik. Tapi memang dari segi perawatannya lebih mudah yang di hidroponik.